Ya, RCL 95,7 kami ada bersama Anda, sahabat RCL dan pemirsa kami TV, masih dalam rangkaian talk show spesial. Kali ini Aska Perdana dan juga Aji Permana sedang berada di Kecamatan Parakan Salak dan kita akan berbincang bersama Bapak Camat Parakan Salak, sahabat RCL. Jadi sahabat RCL jangan kemana-mana, nanti Aska bakal balik lagi hanya di RCL 95,7 FM. Oke sahabat RCL, pada kesempatan siang hari ini Aska sedang berbincang bersama Bapak Camat Parakan Salak, yaitu adalah Bapak Agung, sahabat RCL. Halo Pak Agung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Pak Agung. Ya datang-datang ditawarin kopi sahabat RCL. Luar biasa sekali ya Pak Agung, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Pak Agung, kami datang ke sini sebelumnya ingin ngobrol-ngobrol aja sama Bapak gitu Pak. Hari ini memang kita semua paham bahwa COVID-19 sudah selesai. Kita memasuki masa endemi ya Pak ya gitu Pak. Kemudian pemerintah Kabupaten Sukabumi juga sedang menggalakkan yang namanya restart tourism. Sekarang itu pariwisata sedang kembali digalakan nih Pak gitu Pak. Sebelum kita membahas jauh-jauh tentang Parakan Salak, saya pengen tahu dulu dong Pak, Parakan Salak punya apa? Parakan Salak yang merupakan salah satu dari 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi yang memiliki posisi strategi sebetulnya. Kita memiliki potensi pertanian, juga memiliki destinasi wisata. Di antaranya adalah Situ Sukarame. Namun demikian, destinasi wisata ini bisa dikembangkan lagi, tidak hanya Sukarame saja, tapi ada destinasi wisata yang memang buatan gitu. Oke. Itu buatan, kemudian juga artinya misal dengan kondisi di salah satunya di Desa Sukatani itu ada satu lahan itu memang bisa dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata. Artinya banyak sih potensi-potensi ini bisa dikembangkan untuk wisata di Parakan Salak sebetulnya. Dengan kondisi geografis yang artinya dekat pegunungan, itu yang memungkinkan lah, udaranya juga dingin. Ya, jadi untuk Sukabumi termasuk yang dingin nih untuk suhunya di Parakan Salak. Kemudian juga pertanian, itu pertanian menjadi satu unggulan karena memang kita juga sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi, yaitu kaitan dengan pertanian dan destinasi wisata. Itulah yang akan kita kembangkan di pertanian, sekaligus juga infrastruktur pertanian, di antaranya saluran irigasi, ya itu juga patut diperhatikan karena memang perlulah untuk pendukungan itu. Kemudian juga kita memiliki 6 desa, ya. Hanya persoalan kita sekarang, kita juga kaitan dengan masalah persampahan. Masalah persampahan, karena terus terang dari DLH dalam ini dari tingkat Kabupaten Sukabumi baru sampai Desa Bojonglongok. Jadi belum sampai ke 5 desa yang lainnya. Oke. Makanya dalam Musrenbang kemarin kita usulkan bahwa kaitan dengan masalah persampahan ini harus semua desa juga terlampaui lah untuk kaitan dengan pembuangan sampah, karena sampah ini kalau dibiarkan ini akan menggunung dan ini akan menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat, juga bermasalah juga terkait dengan produksi pertanian. Karena unsur-unsur dari sampah itu ya mending organik ya, tapi kalau sampah-sampah plastik itu akan mempengaruhi dari kualitas pertanian itu sendiri itu. Bapak bilang kan memang sehari ini yang menjadi salah satu faktor kendala adalah sampah, Pak. Hari ini sampah yang dibuang oleh Kecamatan Parakan Salak apakah langsung ke TPA yang ada di Cikembar sana atau seperti apa Pak untuk pengelolaannya sendiri Pak? Untuk yang di Bojonglongok ya. Kalau yang lain, nah ini yang jadi masalah. Artinya perlu ada penanganan ke depannya kaitan dengan masalah persampahan di luar Bojonglongok ini. Jadi sementara masyarakat ada yang buang sampah mungkin ya sebagian yang ke sungai, nah kemudian juga ditimbun, dibakar, solusi mereka untuk sementara waktu ini. Tapi ya mudah-mudahan ke depan ini harus diperbaiki nih perilaku masyarakat. Mereka paham buang sampah ya harus di tempatnya, tetapi ketika tidak ada tempat pembuangan itulah yang menjadi persoalan. Itu tantangan bagi kita dari pemerintah gitu. Tapi hari ini intervensi sudah banyak dilakukan oleh pihak kecamatan Pak untuk ke masyarakat atau ke pihak desa gitu Pak. Kita sudah lihat spot-spot pembuangan sampah misalkan. Nah itu kan kemudian juga sudah
sudah ngobrol-ngobrol lah dengan penggiat lingkungan diantaranya. Mereka juga sangat berharap penanganan sampah di Parakan Salak gitu. Walaupun kita di daerah pegunungan sepertinya kan nggak ada sampah, padahal sampah tetap saja kan dari rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini insya Allah ke depan ada langkah, kemudian juga mudah-mudahan ini ke depan juga dari pemerintah daerah bisa sampai. Betul. Kita paham lah mungkin dari pemerintah daerah dalam hal ini DLH keterbatasan armada, mungkin juga keterbatasan operator juga begitu. Oke. Nah, Pak, selain memang Bapak bilang barusan bahwa Kecamatan Parakan Salak juga punya beberapa potensi dalam hal pertanian dan juga pariwisata, Pak. Kalau untuk UMKM yang ada di Kecamatan Parakan Salak sudah seperti apa dan apakah sudah ada penanganan dari pihak kecamatan dengan misalkan membuat paguyuban UMKM atau seperti apa, Pak? Ya, saya baru 7 bulan di sini dan saya sudah melihat potensi-potensi wilayah potensi-potensi UMKM di Kecamatan Parakan Salak, dari mulai makanan terutama. Dan kita belum sih secara resmi membentuk suatu lembaga UMKM sekecamatan Parakan Salak belum. Tapi secara ini sudah berjalan, Pak, ya? Berjalan, artinya sudah dikumpulkan dan kita juga pernah melakukan semacam bazar kecil lah yang dilaksanakan di Kecamatan Cicurug. Oke. Jadi ada produksi UMKM yang ditampilkan pada saat itu, diantaranya keripik Sukatani mungkin sangat hafal dan itu lumayan lah. Artinya renyah, hanya saja memang konturnya itu menurut saya cepat bubuk gitu. Iya. Rasanya enak, tapi itu mungkin dari konturnya aja yang cepat bubuk gitu. Kemudian juga ada semacam ulat Jerman. Nah, ini ada ulat Jerman. Ini dari ulat ya. Ya ini sebenarnya potensi bisa diekspor ke luar, ke Jepang, kemana gitu. Adanya di Desa Parakan Salak. Ya, ulat Jerman ini penggiatnya adalah Pak Dedi, Pak Dedi. Itu juga sangat potensi dan perlu ada intervensi juga dari dinas ataupun OPD terkait dengan UMKM ini. Kemudian juga ada kacang sancaici. Sancaici itu semacam kacang. Itu bisa dimakan, kemudian juga bisa ditumbuk, kemudian menjadi minyak. Wow. Itu membantu untuk menurunkan kolesterol. Betul. Saya nggak diperlihatkan nih kaitan dengan contohnya. Ini dan itu kebunnya ada di Desa Parakan Salak, ya, kemudian juga ada di Bojong Asih. Nah, itu ada kebunnya. Nah, itu juga perlu dikembangkan kaitan dengan lemon juga. Iya, betul, lemon karena kita setelah PTP ini tidak berganti dari enteh gitu ya. Sekarang itu kan banyak dikerjasamakan dengan masyarakat. Ya, PTP dengan masyarakat, oleh masyarakat ditanam buah lemon itu, jeruk lemon itu. Ini juga sangat berpotensi. Ya. Berarti sahabat RCL potensinya dari Kecamatan Parakan Salak cukup besar ya, Pak. Mulai dari pertanian, UMKM juga sudah berjalan, kemudian juga ada tempat pariwisata juga yang bisa dikunjungi. Ada tempat pariwisata ya. Nah, Pak, sekarang saya sedang tertarik dengan satu hal, Pak. Hari ini Kabupaten Sukabumi sedang menggalakkan isu zero stunting melalui program Gadis Sukabumi. Kemudian hari ini sudah berjalan juga Rewasting atau Rabu Observasi dan Aksi Sinergi Penanganan Stunting di Kabupaten Sukabumi. Kaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Parakan Salak sudah seperti apa, Pak? Ya, jadi itu sudah satu komando dari Pak Wabub selaku Ketua TPPS di Kabupaten Sukabumi dan saya para camat semua sebagai Ketua TPPS tingkat kecamatan, ke bawahnya adalah Ibu Kepala Desa. Betul. Ya, selaku Ketua TPPS tingkat desa. Nah, ini tuh sudah alhamdulillah sudah bersinergi. Artinya stakeholder sudah mulai berbuat untuk penurunan stunting. Di kita begitu masuk ke Parakan Salak itu jumlah yang terkena stunting itu 196 anak.
Kemudian setelah kita intervensi sekarang itu 185 ada penurunan. Secara persentase berapa persen tuh Pak? Itu sekitar 5%. 5%. Ya, 5% kalau tidak salah. Sekitar 5%-an. Nah, kemudian juga upaya dan langkah kita di Parakan Salak itu, di samping kita intervensi langsung dari aparat yang ada puskesmas kita juga turun kaitan dengan pengecekan tinggi badan sekaligus juga berat badan. Ya, selama ini kan yang menjadi persoalan mungkin karena ketidakcocokan dalam hal penimbangan ataupun pengukuran tinggi badan. Nah, kemudian kita cek dan alhamdulillah kita mudah-mudahan ini menjadi valid kaitan dengan ukuran ini. Diharapkan seperti itu. Kemudian langkah kemudian adalah kita membangun sinergitas dengan stakeholder yang ada, baik itu di lingkup ASN, PGRI, kemudian juga stakeholder yang ada, kaum Agnia. Betul. Kemudian juga dari perusahaan yang ada di Kecamatan Parakan Salak ini. Salah satunya dari PT Dasan sudah memberikan sumbangsih pemberian makanan tambahan kepada masyarakat di Desa Bojong Longok dan Desa Bojong Asih terkait dengan pemberian susu bagi anak stunting. Nah, kemudian jumlah kekurangan energi kronis. Nah, itu dari mulai 107 sekarang ya, setelah diintervensi itu menjadi 12 dari 107 yang kek ini. Kemudian yang anemia itu dari 81 menjadi 14. Ini yang menjadi persoalan kenapa itu stunting terjadi. Karena ibu hamilnya yang tidak sehat, nah, itu kan berpotensi untuk melahirkan anak-anak stunting. Kita alhamdulillah sudah menurun, keknya sudah menurun, anemianya sudah menurun, sekalipun memang ada penyakit bawaan misalnya hipertensi, itu juga menjadi satu persoalan. Namun demikian hari Kamis yang akan datang, kalau tidak salah tanggal berapa ya, hari Kamis yang akan datang itu. Jadi kita akan mengumpulkan stakeholder yang ada, ya, baik itu ASN, ya, PGRI, kemudian juga dari perusahaan dan kaum Agnia di Kecamatan Parakan Salak untuk lelang kebaikan. Lelang kebaikan ini salah satunya misalkan menjadi Bapak Asuh. Misalkan saya nih, camat, kita memiliki 6 desa lah. Satu desa berarti 6 anak lah yang kita intervensi, kita bantu kaitan dengan pemberian makanan tambahannya itu. Kemudian juga misalkan itu salah satunya pemberian makanan tambahan. Kemudian juga di mapping Pak oleh artinya begini, stunting ini kan bukan semata-mata oleh nutrisi yang kurang, tetapi juga lingkungan. Lingkungan itu juga berpengaruh, makanya saya minta pemetaan dari puskesmas kaitan dengan counseling, berapa sih yang dibutuhkan ataupun lingkungan yang ada di desa-desa itu yang tersebar di desa-desa itu yang memang kurang baik lah lingkungannya. Nah, dari lelang kebaikan ini, jadi tidak semua dimasukkan ke pemberian makanan tambahan, tetapi juga ada perbaikan infrastruktur, ya artinya counseling sanitasi dasar yang ada di lingkungan masyarakat. Itu upaya kami. Jadi di samping pemberian makanan tambahan, juga lingkungan sanitasi dasar itu juga diperhatikan. Jadi mudah-mudahan itu kedepannya khususnya Kecamatan Parakan Salak tidak ada stunting baru. Itu harapan kami. Kalau ini kan setiap kecamatan itu selalu mengeluarkan inovasi dalam bentuk jargon-jargon gitu kan. Kemarin tuh kayak hari kemarin saat kita roasting itu ada Jampang Kulon yang punya saputing katanya gitu Pak. Kalau Parakan Salak punya apa Pak? Dan bentuknya seperti apa kegiatannya? Ada sih, artis sebetulnya sudah ada. Ada 4 kalau tidak salah, saya lupa lagi soalnya kan itu
Data, Pak ya, harus berbentuk data ya. berbentuk data, kemudian juga singkatan tuh. Betul. Ya, itu ada 4 kita diharapkan ini menjadi jargon ataupun bisa memotivasi kita semua dalam rangka penurunan stunting, bahwa kemudian juga kita juga sudah punya yel-yel, diantaranya Parakan Salak Bahagia, karena kami memiliki mimpi bahwa Kecamatan Parakan Salak ini menjadi kecamatan yang paling bahagia di Kabupaten Sukabumi. Luar biasa. Jadi Parakan Salak Bahagia, Sukabumi maju, Jawa Barat juara, nyahkan stunting. Diakhiri dengan iya sih. Nah itu Pak, keren. itu yang ingin yel-yel ini juga bisa memberikan semangat bagi para penggiat penggerak penurunan stunting di Parakan Salak ini. Bapak kan bilang barusan bahwa hari Kamis yang akan datang akan melaksanakan mungkin rakor ya Pak ya, rakor dalam bentuk rakor, mungkin rekan-rekan ASN dan juga seluruh OPD yang ada di wilayah Kecamatan Parakan Salak. Mapping tersebut berarti akan sekaligus juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan berarti Pak. Kalau hari ini Pak, apakah sudah ditemukan lokus yang menjadi lokus di wilayah Kecamatan Parakan Salak untuk desa yang akan diintervensi nantinya oleh pihak kecamatan Pak? Nah, jadi kaitan dengan lokus itu Puskesmas nanti yang akan. Jadi bagian casling yang ada di Puskesmas itu akan mapping Pak. Mana-mana saja, spot-spot mana saja yang memang lingkungannya perlu ada perbaikan. Betul. Jadi dipersiapkan nanti. Kalau pemberian makanan tambahan sudah jelas karena jumlah itunya ya. Objeknya sudah jelas. Nah, kalau untuk caslingnya untuk perbaikan sanitasi dasarnya itu nanti dari Puskesmas yang akan memberikan data kepada tim untuk nanti menjadi sasaran daripada itu. Karena sebetulnya TPPS ini sahabat RCL bukan hanya terdiri dari kecamatan saja Pak ya. Barusan sudah dibilang bahwa ada dari kecamatan, ada dari PGRI, kemudian ada dari para Agnia, bahkan juga ada beberapa perusahaan yang juga ada di wilayah kecamatan tersebut. Kalau Parakan Salak mungkin ada PT Dasan ya Pak ya, itu mungkin salah satunya yang juga sudah berjalan dan mereka juga sudah melakukan intervensi ke masyarakat dengan memberikan makanan tambahan ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Bapak selaku Camat Parakan Salak, mungkin terakhir aja Pak, apa sih harapan Bapak untuk masyarakat Kecamatan Parakan Salak dan mungkin utamanya harapan Bapak terhadap pemerintah daerah mungkin untuk Kecamatan Parakan Salak yang akan datang Pak? Saya kira Parakan Salak sebagai tadi salah satu kecamatan yang mungkin di sebelah utara tentu ingin memberikan sumbangsi kaitan dengan kesejahteraan masyarakat terutama, kemudian juga penataan pembangunan di Kecamatan Parakan Salak. Kita berharap dengan adanya akses tol. Nah, ini kita harus siap-siap. Jadi masyarakat Kecamatan Parakan Salak ini harus siap-siap menghadapi investasi-investasi ke depan, ya, karena Parakan Salak ini aksesnya sudah dekat sekarang dengan Jakarta. Dengan dibukanya tol misalnya di Parung Kuda itu kan cepat, sangat dekat sekali Jakarta itu. Maka kita harus mempersiapkan diri khususnya masyarakat, baik itu dari infrastruktur, kemudian juga kualitas sumber daya manusianya, yang dari pertanian, tetapi Parakan Salak banyak juga pendidikan, baik itu dari tingkat SD, SLTP, SMA, baik swasta, baik yang MTS, MI, MA lah gitu. Alhamdulillah sudah banyak. Nah, ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Parakan Salak. Jadi diharapkan ke depan Parakan Salak adalah menjadi kecamatan yang paling bahagia. Amin. Indikatornya ataupun potensinya ada. Dan untuk menjadi bahagia tidak perlu menjadi daerah industri. Betul. Jadi ini kecamatan udah seperti ini, tinggal dikembangkan, ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya, kemudian juga infrastruktur yang ada, termasuk pembinaan, terutama kaitan dengan perilaku ekonomi dalam hal UMKM-nya yang harus kita angkat. Karena yang menyumbang pembangunan perekonomian itu sebenarnya
salah satunya adalah dari UMKM itu. Waduh, luar biasa sekali perbincangan kita siang hari ini, Iya. sahabat RCL. Pak Camat, atur nuhun pisan, Siap. punten kawagel Siap, siang lagi siap, santai atur kita nuhun, datang ke sini, atur nuhun. sahabat RCL ya. Dan yang jelas sahabat RCL, demikianlah perbincangan kami bersama Bapak Camat Parakasalak, Bapak Agung, dan terima kasih banyak sahabat RCL sudah mendengarkan. Nanti kita akan bertemu lagi, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.